bahan perbincangan. Jadi kalau kita tidak pernah membicarakan apa yang Tuhan mau, ya kita nggak lahir apa-apa. Gitu. Jadi saya ingin meneruskan lagi bagaimana lahirnya, kenapa kok kita ada visi, kenapa kok kita bisa menjadi pusat solusi. Ini penting dibagi karena ini lahir bukan seketika, melalui proses panjang. Nah ini menurut saya bisa menyampaikan dari apa yang kita jatuh bangun dulu. Jadi jangan sampai mereka langsung tahu-tahu jatuh, kok kayak gini, jangan-jangan bukan dari Tuhan, kan begitu biasanya. Nah ini proses panjang, betul-betul panjang, dan kita mau mengangkat. Jangan-jangan ini dari Tuhan, jangan-jangan dari yang lain dan sebagainya. Nah ini proses berbicara ini dari awal kita gereja masih hanya kira-kira 15 orang, kita sudah berbicara soal kasih, sudah bicara apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita. Kalau itu tidak pernah diperbincangkan di gereja, maka itu juga tidak akan pernah lahir dalam hidup kita. Dari awal ini sampai Tuhan kasih visi, sampai Tuhan taruh semuanya, dan kita menjadi pusat solusi di Magetan. Jadi ini ya masih mau dengarkan lagi. Jadi Bapak itu pernah nggak dengar tentang 7 gunung itu? Ya, yang harus kita taklukkan. Ya, salah satunya ekonomi, gitu kan, hukum dan sebagainya. Ya. Waktu mendengar itu, saya mulai melihat apa yang dibutuhkan kota ini. Saya sama Pak Bambang diskusi sama beberapa teman diskusi. Akhirnya kita tuh Magetan itu kan daerah pertanian. Saya sama Pak Bambang ini coba sewa tanah, di barat sana. Kita mengembangkan padi yang mungkin jenis unggul, ya tahu. Nah, terus kemudian kita mau tunjukkan sama masyarakat bahwa ini lebih menguntungkan gitu. Akhirnya setelah panen berhasil, nggak ada yang mau ikut. Kenapa? Karena ini kan baru, mereka udah dari turun temurun kan mereka udah seperti ini ya, seperti ini. Mereka takut gagal. Ketika gagal, mereka akan kehilangan penghasilan dong. Mereka petani kan, mereka begitu nggak panen ya nggak makan gitu kan. Akhirnya saya berpikir udah ganti aja Pak Bapak, berarti pertanian kita nggak bisa masuk gitu. Meskipun pertanian itu karena kita suruh siapa belajar ke Jawa Barat ya, gimana ya itu Tangerang ya, pokoknya sampai utus ke sana Balaraja. Kemudian itu tahun 2010 loh Pak, saya udah gitu ya Pak. 2006 belum iya 2008 2010 ya kan gereja kita kan 2000 iya 2010 ada 2010-an. Terus kemudian saya ngomong nggak bisa ya. Saya lihat lagi kebutuhan kota ini apa. Jadi hati saya untuk kota ini sudah sejak SMA. Saya dengar itu usaha anak kesejahteraan kota dimanapun kamu berdoa dan berdoa kota itu. Saya pikir berdoa itu nomor 2. Yang pertama usahakan. Jadi saya ikuti firman Tuhan, mengusahakan dulu, nggak berdoa. Banyak orang yang berdoa aja tanpa mengusahakan. Padahal berdoa itu kan nomor 2 kan. Nah, saya mengusahakan dulu, usahakan. Nggak usah berdoa tapi usahakan dulu lah ya. Pikir panjang kita mau. Setiap petani di sini rata-rata 70% itu punya peternakan sapi. Wah, saya mulai peternakan. Saya bangun kandang di tempatnya Pak Bambang ini di Wonogiri, arah Wonogiri ya. Udah Pak Bambang udah belajar habis-habisan mati-matian Pak Ibu. Ya, sampai akhirnya kita waktu mau jual harga turun. Kenapa harga turun? Karena kebijakan pemerintah kalau harga mulai naik dia datangkan sapi dari Australia. Nah, akhirnya turun lagi kan untuk menstabilkan harga. Tapi ternyata menstabilkan harga itu membunuh para petani sebetulnya. Karena begitu digelontor harga turun. Nah,
Akhirnya telo sak kebon entek, sapine ra mundak. Wah, gagal lagi. Udah pusing kita mikir, ya kan? Terus akhirnya berpikir lagi, udah kan aja mana di pariwisata. Nah, pariwisata, saya bangun ini Pak. Saya bangun Magetan pagi ini tahun 2019 dan terus syukur karena kita berharap Magetan itu punya ikon, namanya naik supaya nama dikenal orang. Selama ini kan tidak dikenal nama orang. Kalau saya kuliah di Surabaya, saya ngomong asalnya dari Magetan itu ada di peta nggak? Gitu. Supaya dikenal orang. Tapi begitu berdiri ramai COVID. Aduh, saya pikir wah Tuhan ini gimana bawa saya kok ini gagal terus dan ini bukan uang 1 miliar 2 miliar, uang puluhan miliar nih bangun ini kan. Tuhan kok gini ya. Harus tahu belum ada. Dulu itu pengunjung itu waktu hamil 1 lebaran atau tahun baru itu kita tuh pengunjung 9.160. Iya, 9.160 orang pengunjung. Setelah COVID yang datang cuma 200-300. Bayangin, saya harus punya pegawai yang jumlahnya puluhan itu. Saya pikir Tuhan ini kok salah terus ya. Tapi saya nggak pernah berhenti. Kenapa saya nggak pernah berhenti? Karena saya ada tujuan. Saya punya tujuan. Tuhan panggil saya untuk kota ini udah. Saya diteguhkan dengan beberapa hamba Tuhan yang saya nggak kenal. Kalau saya kenal, saya nggak percaya. Tapi kalau saya nggak kenal, saya percaya. Saya waktu di Singapura, nemenin mama saya sangat ada pendeta yang diberi karunia nabi sama Tuhan. Wah, dia ngomong bla bla bla, tak pegang terus itu. Nah, ternyata sampai sekarang sama saya di situ mulai digenapi satu persatu itu. Jadi kalau kita gagal, jangan langsung berhenti. Sebab yang penting itu kita tahu panggilan Tuhan, tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tahu, maka kita akan terus mengejar. Kegagalan apapun tidak akan pernah membuat kita tersandung. Nah, akhirnya saya punya tanah yang saya beli kecil ya, lama sebelum itu muncul, akhirnya lunas. Saya terus ada orang tua waktu COVID itu, ada orang tua namanya Pak Broto ini pendeta GBDI. Nah, karena dia pendeta GBDI, saya nggak berani jamah lah istilahnya, walat ya pendeta ya. Tapi karena pendeta ini pendeta, tapi nggak pernah dibesuki, nggak pernah dilayani 4 tahun. Nah ini kan yang baptis saya ini pendetanya. Jadi ini Yohanes Pembaptisnya GBDI lah, Magetannya. Setiap baptisan dia baptis saya, kalau sesuatu baptisan itu saya dalam 4 tahun belajar ini saya baru memberanikan diri datang. Saya diajak beberapa orang yang ada di desa situ yang kenal tetangganya itu. Jadi saya datang sama namanya Pak Broto. Di rumah itu cuma nonton TV, jalan acara sana sendiri. Bapak, ayo periksa. Ya. Kemudian saya minta tolong Pak Bambang untuk dicek up darahnya sama beberapa teman ya. Beberapa teman yang usia lanjut ini cek up. Ternyata nggak ada sakit apa-apa. Begitu dia tahu nggak ada sakit apa-apa, langsung sembuh Pak. Karena apa? Ternyata dia sakit itu karena pikiran. Aku sakit ini, sakit gula. Sampai akhirnya begitu dia sembuh tak ajak persekutuan. Nah, dari Yosef kita kan setiap kali selesai dari Yosef kan makan gini nih kan. Lah kopi bikin sendiri, apa bikin sendiri. Saya bilang Pak, kayak orang gula nggak apa-apa. Aku nih seneng banget ya Pak. Tapi karena COVID Pak, akhirnya kita nggak boleh ketemuan Pak. Terus kemudian begitu ada pertemuan, boleh pertemuan, kita adakan pertemuan Pak. Nah itu Pak, di situ ketika sudah selesai semua ibadah, waktu
waktu makan minum ini dia nyeduh kopi dengan beberapa teman, dia ngomong gini, enak ya ketemu sama teman-teman seiman, bisa cerita, nangis Pak saya. Sejak itu saya putuskan untuk bangun namanya Pak Depokan Usia Indah, di mana kita bisa, orang-orang usia lanjut itu bisa kongko-kongko curhat, ya, itu bisa main-main, tak kasih karambol semua itu, tak kasih semua, biar senang Pak, gitu Pak. Dan perjalanan itu saya ketemu dengan bagaimana memberdayakan orang lewat perkebunan untuk membantu pemerintah dalam ketahanan pangan. Nah, di sinilah ya meskipun ini bakar ini Pak. Kalau dilihat saya tuh setiap kali ke situ, ya kalau bahkan papa pertua saya sampai ke situ yang ini buang-buang duit. Ya, semua bilang ini buang-buang uang, tapi bagi saya ini bukan buang-buang uang. Saya sedang menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya sedang bertanggung jawab atas panggilan Tuhan dalam hidup saya. Gitu. Jadi yang ini cuma itu, bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau gagal hari ini, ya jangan menyerah, jangan putus asa bahwa ya kalau kita putus asa selesai. Makanya tadi dikatakan kalau kamu mengerjakan panggilan Tuhan, kamu itu nggak akan tersandung. Kamu semangat terus dan semangat terus tapi kalau hidup kita tuh nggak jelas mau kemana, ya apa-apa tantangan datang kita udah malas ke depan. Udah ngokro, udah capek gitu. Nah, saya tidak berniat untuk ngajarin, cuma karena diingatkan Pak Bambang, ayo kegagalan kita tuh harus sebuah apa ya, selesainya tugas kita. Ya, kita mesti tetap bangkit kembali untuk terus melanjutkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saya salah semuanya. Ya mungkin Tuhan ya, memang ini Tuhan dibagi ya Bapak Ibu ya, karena memang seringkali di dalam pelayanan saya sudah ya di Solo, di Klaten sama saja, di Magetan sama saja, jadi tidak ada bedanya. Apa yang kita hadapi di dalam pelayanan itu pasti sama, kesulitan. Nah, dari sinilah sebenarnya kita itu perlu spirit. Karena apa tadi disampaikan oleh Pak Sensen, bagi saya yang mengikuti saja itu tidak mudah. Jadi ketika beliau mempunyai visi, mempunyai pandangan terhadap kota, ya saya selalu mendampingi beliau dalam banyak hal. Dari apa yang kita bicarakan itu benar-benar apa ya, membumi atau benar-benar merema. Nah, disitulah kita geluti, kemudian terus bawa sehingga gereja kita ini dari yang kecil, kemudian Tuhan bawa sedemikian rupa untuk menjadi berkat di Kota Magetan dengan suatu proses sampai kita ini bisa menjalin jejaring. Jadi Bapak Ibu, tadi belum disampaikan oleh Kosen, saya tambahkan, gereja itu tidak boleh diam mengurus diri sendiri juga, harus mengembangkan jejaring. Contoh kita ini dengan NU, dengan Ansor itu seperti saudara. Nah, ini perlu. Jadi jangan eksklusif gereja ini, pokoknya aku ngurusi gerejaku gitu, enggak. Apa yang kita bisa bangun meskipun hubungan ini penting, karena puji Tuhan kita dipercayakan hubungan dengan Ansor itu termasuk, Ansor itu organisasi terbesar juga di Magetan gitu, dan ini adalah partner ya. Kita jangan alergi bergaul dengan orang-orang di luar kita gitu. Jadi itu penting karena itu juga membawa dampak bagaimana gereja ini bisa menjadi berkat gitu. Dengan bersamanya Ansor, kita ini bisa duduk bersama bupati, gereja bisa duduk bersama dengan Kapolres, itu semua pokoknya itu bisa, sehingga
pencetusan visi yang Tuhan taruh bahwa ketahanan pangan ini lahir dari gereja, Pak, dari kami. Jadi dulu bagaimana apa yang harus diberikan untuk Magetan, ternyata gereja punya itu tentang ketahanan pangan itu ya, dengan memanfaatkan lahan tidak produktif itu menjadi pemicu bagaimana pemerintah itu mengakui gereja, NU mengakui gereja, ada andil di dalamnya, Ansor kemudian dan instansi-instansi yang ada mengakui kiprah gereja. Nah ini penting kita bangun di setiap daerah kita masing-masing. Saya kira apa yang kita bangun itu memang ya respon kita terhadap Tuhan, bukan kita yang buat gacang tidak sama sekali. Tapi ini adalah momentum juga, kita menangkap momentum bagaimana gereja ini bisa berkalkulasi dengan, memang masih banyak Pak gereja masih ya apa ya, belum sepenuhnya itu masih banyak juga di sini. Tetapi berjalannya waktu bersama-sama dengan instansi lain itu tercipta namanya kerukunan umat itu terbangun dengan baik. Dan Magetan ini termasuk indeks kerukunan umat ini paling tinggi di Indonesia. Itu karena apa? Kita bisa duduk bersama di FKUB, kita bisa duduk bersama di NU, kita menjadi teman. Kiai-kiai itu juga teman kita. Ketua Ansor kita ini biasa dari pesantren itu. Ansor itu kita bisa undang untuk kita presentasi dan sebagainya. Nah inilah yang kami membangun kota. Tentunya kita tidak bisa sendiri Pak, bagaimana kita menjadi dari apa yang tadi disampaikan Mas Sugeng. Kita mau bicara. Kalau kita tidak pernah bicara soal tujuan apa yang Tuhan mau dan sebagainya, nggak pernah lahir. Saya yakin itu juga nggak akan pernah lahir. Karena saya juga mengerti proses Tuhan itu jatuh bangun dan sebagainya, seperti hanya rasa-rasanya saya juga mau menyerah. Tapi karena ada spirit ini Pak Aslan ini mempunyai spirit yang kalau saya menyerah, Pak Aslan berarti menyerah semua gitu. Tapi untung ada yang tidak menyerah kan gitu. Nah dari sini memang banyak hal yang bisa kita tontonkan. Jadi mempunyai tujuan harus tujuan. Jadi calon bupati tiga-tiganya aja sowan ke gereja mau jadi bupati. Minta doa restu ke gereja. Nah ini kan hal yang positif. Jadi gereja ini sampai diperhitungkan. Gereja yang diperhitungkan adalah gereja yang mau membangun jalan raya. Ini hanya bercerita Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya saya share ini yang terjadi di Magetan. Kita ini sudah tidak pernah menghitung seberapa benih itu, sudah tidak pernah itu. Ini Pak Sun juga nggak pernah menghitung berapa banyak yang menjadi benih gitu. Karena kalau menghitung saya kira malah dapat bukunya ya, sudah nggak karuan lah Pak. Itu tadi ini memang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Itu yang jadi kita bisa bicara lebih banyak lagi, tetapi kerinduan atau Pak Sun tadi sudah menyampaikan hal-hal jangan menyerah. Dan kemudian perlebar jaringan Pak, kerjasama dengan Tuhan, kerjasama membuka itu lebar-lebar. Kita sowan, jangan ragu-ragu. Sowan ke kiai itu jangan ragu, sowan aja. Syukur-syukur membahas sesuatu gitu. Jangan minta ya. Jadi intinya kita bisa menawarkan tuh dengan bibit aja, kita itu pesantren itu bisa benar-benar apa ya, menjadi partner saudara kita. Karena apa? Modal bibit aja kita bisa mengajak mereka, dan itu memberkati luar biasa. Itu menciptakan suatu kondisi yang sangat baik di lingkungan, di kota gitu. Makanya tadi saya sampaikan
hal yang terbangun secara otomatis. Itu indeks kerumunan di Magetan nomor 1 di Indonesia, dan bupati yang menikmati itu dapat apa namanya, penghargaan sampai menghadap presiden. Ya, disitulah kita bisa membangun bersama-sama. Kota ini ya di Bapak Ibu tinggal, tidak bisa dibangun sendiri, tidak bisa dibangun sendiri. Makanya gereja harus membuka lebar-lebar pintu, bahkan kita harus berjuang untuk menjalin hubungan. Itu penting sekali ya, Tuhan untuk di Magetan. Kami sudah saksikan banyak hal, sampai kalau baru ayat menjadi kesaksian, sampai ke Makassar dan sebagainya, tahu ya. Dari Toraja Sampai Toraja, kami juga kemarin menjadi berkat. Jadi apa yang Tuhan taruh menjadi pusat solusi ketika kurang kebanyakan itu, tanpa disangka-sangka kita itu barunya lupa. ditarik. Jadi saya kira nanti kita bisa lanjutkan. Ya,